Selamat siang Ibu Jenny. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kalau hari ini apa itu dengan kesempatannya? Ya. Hari ini Bu, kita akan melaksanakan supervisi yang akan dilakukan sebelum melakukan sebuah supervisi dalam kelas. Apakah itu ada? Iya. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan sehubungan dengan kegiatan supervisi kita yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran yang nanti pada saat supervisi? Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kebetulan mereka akan presentasi dengan materinya masih mengenai masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Jadi tujuan yang pertamanya diharapkan agar peserta didik mampu memahami bagaimana cara-cara masuknya agama Islam ke Indonesia melalui teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Terus yang kedua, peserta didik bisa memahami bagaimana bentuk kehidupan masyarakat pada saat itu melalui bukti-bukti peninggalan yang masih ada hingga saat ini, baik itu di bidang sosial, seni budaya, ekonomi, politik, seperti itu. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ya. Lanjut berikutnya, area apa yang hendak Ibu ingin kembangkan di dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Baik, untuk area pengembangan yang hendak kita capai yaitu bagaimana pembelajaran itu berdiferensiasi, terus kesadaran sosial dan emosional dari peserta didik, melalui cara mereka bagaimana mengeksplor mandiri, mencari sendiri materi yang akan disampaikan tadi. KSC ya, penerapan KSC dan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dilakukan. Berikutnya strategi apa yang digunakan Ibu di dalam pembelajaran ini? Baik, karena hari ini mereka akan presentasi, yang akan kita gunakan itu diskusi dan juga discovery. Diskusi ya, metode diskusi dan discovery ya. Ibu rencananya akan dilaksanakan menurut Ibu ini yang bagusnya atau menurut Ibu nyamannya kapan dilaksanakan supervisi? Hari Selasa, hari ini ya, Selasa di kelas 10 TKR 2. Jadi nanti pelaksanaannya itu di hari Selasa di kelas 1000 TKR 2 ya, jurusan teknik kendaraan ringan. Ya, jadi nantinya Ibu jika kita melaksanakan supervisi, maka yang hendaknya saya akan amati adalah apa yang telah Ibu sampaikan hari ini di dalam supervisi. Demikian Ibu, terima kasih. Semoga nantinya supervisi. Untuk menghargai, jadi semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, cari padu ibu. Alfonsius, Arlisius, Armansyah, Arsa, Daniel Saleh, Detrianus, Ada Rebu. Oke, Dika, Egi,
Oke, sebuah video yang singkat ya, durasinya hanya sekitar 3 menitan seperti itu. Dari video membekas dalam pikiran kalian. Kira-kira apa yang paling kalian dapatkan dari video ini? Berbagi pinggang. Apa nak? Mengalah. Menolong tanpa pamrih. Benar, apa lagi? Ayo. Membantu sesama. Next. Apa lagi? Kalau kalian lihat tadi rutinitasnya dari bangun pagi, sepertinya sama ya. Setiap hari akan lakukan dari bangun pagi sampai pulang ke rumah, tidur malam sebelum tidur berdoa dulu. Tapi apa yang dilakukan sepanjang hari itu sepertinya hampir sama. Ya, ada sesuatu yang dia dapatkan dari semuanya itu. Meskipun hidupnya sendiri, hidupnya mungkin biasa saja, sederhana. Apa yang dia dapatkan? Oke, lalu apa yang dia dapatkan dari mereka semuanya itu? Dia membagikan uangnya, memberikan pertolongan, memberikan makanannya. Apa yang dia dapatkan? Apakah ada balasannya? Apa? Ada yang bilang ada. Apa yang dia dapatkan dari semua itu? Tidak, lihat tadi bagaimana ekspresinya saat melihat anak kecil itu memakai seragam sekolah. Siapa yang membantu anak kecil tersebut? Iya ya. Siapa anak kecil itu? Pengemis. Bagaimana dia bisa membantu sebisa mungkin hingga akhirnya dia sendiri tertegun melihat anak itu sudah bisa sekolah. Apa yang dia dapatkan? Apa lagi? Kebahagiaan. Sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Apakah kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang? Iya. Nah sekarang pertanyaannya kalian sendiri, apakah sebenarnya tujuan kalian sebenarnya? Kalau kalian sendiri apa tujuannya? Apakah tujuan kalian hanya ingin menjadi kaya? Tidak. Apakah tujuan kalian hanya ingin menjadi pintar? Tidak. Nah untuk mendapatkan semuanya itu kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Berbuat baik. Selain berbuat baik, ingat perhatikan kita punya sikap dan perbuatan. Ya, ibarat kata ada yang pernah berkata seperti ini. Percuma kita sekolah kalau kita tidak memiliki sikap yang baik katanya. Ya, oke. Jadi semuanya itu tergantung dari kelompoknya. Kelompok satu, coba dengar ibu. Kelompok satu dari sini, kelompok dua boleh dari sana. Dari sana ya. Ayo, harusnya begini nah. Kelompok satu, kelompok dua di belakang, kelompok tiga, kelompok empat di ini, kelompok tengah. Oke, yang belum ada kelompoknya, coba kita lihat ke depan. Kita kerjasama. Ingat ya, susunan dari presentasi kita sudah tahu kan? Mulai dari opening sampai closing. Oke, good. Sisa hari ini kita menggantikan nama kerajaannya dengan kerajaan yang akan ibu bagikan per kelompok. Oke, ibu, kelompok kami banyak sekali bu. Bagaimana ini? Sementara susunannya kita hanya 8 saja. Ingat anak, peninggalan saja itu bisa banyak materinya. Apalagi kehidupan, ekonomi, sosial dan budaya itu banyak. Dari sini nanti semua kita bisa mengetahui, ternyata kerajaan Makassar ini benar katanya dia masuk di teori, misalnya dia teori Gujarat, dia teori Mekah, ya. Oke, sekarang sudah 34. Pas sekali ya 4 orang. Mana cewek? Iya, tidak. Kelompok di sini, yang perempuan di sana. Kelompok ini, kelompok tengah, kelompok 4. Oke, kelompok 1, kelompok 2 di sebelah sana, di sebelah sana. Oke, sekarang. Oke, dan yang terakhir kelompok apa? Kerajaan Ternate Timur. Oke, Ibu akan kasih waktu. Oke, 15 menit. Silakan dibagi ke teman-temannya yang mana yang harus menjadi haknya dan kewajibannya ke temannya. Oke?
Yes, masih begitu urutannya. Sama ya. Kenapa dengan sepo? Adakah yang punya pulpen 2? Kalian punya pulpen 2? Demak bukan Demak. Nanti kembalikan ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop dulu ya. Oke, silakan. Oke, kita persilahkan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Kalau kelompok yang lain, pulpennya dilepas, bukunya ditutup dulu, semua matanya tertuju ke depan. Nanti lagi, halo. Boleh saya pinjam pulpennya? Oke, coba yang lain. Sekali lagi tolong bukunya ditutup dulu. Ya, supaya semuanya fokus ke depan. Pulpennya diletakkan dulu di atas mejanya. Nah, semua matanya dulu juga teman-temannya. Sekarang bisa belajar nanti seperti apa dan bagaimana cara tampil di depan. Oke, sekali lagi apa tadi catatan pertama suaranya halus, lantang. Lebih besar dari suara gurunya. Oke. Iya, boleh. Silakan. Selamat siang. Kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan hasil pendidikan. Silakan saya di saya Latar belakang dari kerajaan Demak. Latar belakang berdirinya kerajaan Demak adalah tentunya kerajaan Majapahit serta dorongan yang kuat untuk menyebarkan agama Islam. Raden Patah mendirikan kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dengan bantuan para wali. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit dan istri raja yang berasal dari Cina. Yang telah masuk Islam, Raden Patah memimpin sejak 1500. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Ika. Dari Dentukan. Sebastian, saya Meganus. Adalah wilayah dan pedagang. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupan mereka sangat dekat dengan norma adat yang mereka rasakan. Oke, Bagaimana kelompok 4? Satu pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Mau saya tanyakan, raja yang paling sebentar memimpin kerajaan Gorontalo. Terima kasih. Raja apa sih yang paling singkat dalam memimpin kerajaan Gorontalo? Kalau yang tadinya saya bertanya raja yang paling terlama dalam memimpin kerajaan, kali ini raja apa sih yang paling tersingkat memimpin? Berarti dilihat periodenya ya, periode kepemimpinan kerajaan. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nepal. Raja yang paling singkat memimpin kerajaan Gorontalo Makassar adalah Karain Timapa Risi Kaluan 1546 Masehi. Singkat saja katanya. Raja apa? Banyak sekali namanya. Raja-raja di sana. Ya. Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas? Oke. Luar biasa ya. Semakin diperbaiki
kalau misalnya ada takut minggu depannya lagi semakin diperbaiki lagi. Jadi kan enak kan kalau kayak seperti ini presentasinya, sementara yang dulu juga tenang, yang di depan juga menampilkannya juga luar biasa. Jadi kita enak presentasinya kalau gitu. Oke, sudah itu tadi. Silakan ditutup. Dari kami kepada silakan dibawakan dan semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. I think makan kembali thank you for. Asik. Ayo, sama dulu. Tepuk tangan untuk kawan-kawan. Ayo kepiting, makan kepiting. Nah, boleh dulu. Untuk berikutnya, materi kita masih berlanjut ya mengenai bagaimana teori-teori itu bisa, teori-teori Islam itu bisa masuk dan berkembang di Indonesia, terlebih di kerajaan yang kita bahas hari ini. Dan bagaimana kita bisa memahami masyarakat dengan perkembangannya di bagian apa tadi kita bilang apa? Ekonomi, budaya, sosial, politik. Oke, dan hari ini sangat luar biasa yang sudah tampil semuanya. Semangat untuk hari ini, tetap semangat, selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Mohon maaf hari ini saya mengganggu sebentar Iya. waktunya. Ya, bagaimana kondisinya hari ini Bu? Puji Tuhan baik. Syukurlah kalau begitu. Jadi hari ini Bapak akan mengambil waktunya Ibu untuk sementara waktu ya. Iya. Untuk kelanjutan dari kegiatan observasi yang kita sudah lakukan pada beberapa hari yang lalu di kelas. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi Bu. Ya. Dari kegiatan yang kita lakukan di kelas waktu beberapa hari yang lalu, kira-kira menurut Ibu kalau pertemuan kita hari ini, kira-kira menurut Ibu tujuan apa yang hendak Ibu bisa dapatkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Iya, baik Pak. Kalau menurut saya pribadi, yang bisa saya dapatkan hari ini, mungkin saya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan saya dalam mengelola kelas, dan saya mungkin bisa mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang bisa yang saya temui dalam mengelola kelas. Oh ya, jadi Ibu harapkan pertemuan kita hari ini bagaimana supaya Ibu dapat mengelola kelas dengan baik ya. Iya. Baik Bu, hari ini bagaimana perasaan Ibu setelah selesai kita melakukan proses pembelajaran di kelas pada saat melakukan observasi? Kira-kira menurut Ibu itu bisa diceritakan tentang perasaan-perasaan pada saat itu dilakukan di dalam kelas pada saat melakukan observasi. Silakan. Yang saya rasakan yaitu saya bahagia. Hmm. Iya, saya bahagia karena pembelajaran saat itu bisa berjalan dengan baik, meskipun tetap ada kekurangan-kekurangannya. Saya bahagia karena saya bisa membuat anak-anak itu semangat dalam belajar melalui metode atau melalui media-media yang bisa kita gunakan. Terlebih saya bisa memahami kebutuhan anak-anak dalam pembelajaran. Misalnya ada anak-anak yang memang sangat suka menonton video, ada anak-anak yang suka mendengar cerita seperti itu. Ya, luar biasa Ibu ya tentang perasaan yang Ibu rasakan pada saat dilakukan sebuah supervisi yang ada di kelas. Kalau menurut Ibu strategi yang Ibu
terapkan dalam proses pembelajaran itu, menurut Ibu itu apakah strategi itu sudah dilaksanakan atau belum? Ya, saya sudah mencoba menjalankannya Pak, namun tetap ada yang tercapai dan juga ada yang belum tercapai. Iya, misalnya dari tujuan pembelajaran saya yang kemarin itu, saya berharap yang pertama itu anak-anak bisa memahami proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu seperti apa. Dan yang kedua itu anak-anak bisa memahami bagaimana kehidupan masyarakat pada saat itu, mulai dari atau melalui perkembangan peninggalan-peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Namun ternyata tetap ada yang sudah tercapai dan yang satunya mungkin belum tercapai maksimal. Ya, jadi ada yang sudah tercapai, ada yang belum ya, menggunakan lewat strategi tersebut gitu ya. Dari tujuan pembelajaran ada beberapa tujuan yang sempat kita diskusikan di pra-observasi itu. Apakah tujuan pembelajaran itu menurut Ibu sudah tercapai atau belum? Ada dua Pak, yang satunya itu sudah bisa tercapai, yang satunya mungkin belum sepenuhnya. Oh, belum maksimal. Iya, ya? belum maksimal. Ya, dari kegiatan yang dilakukan pembelajaran di dalam kelas, hal-hal apa yang menurut Ibu itu sudah baik dan ingin Ibu terus lakukan ke depan di dalam proses pembelajaran yang Ibu akan laksanakan? Iya, baik. Kalau menurut saya pribadi, hal baik yang mungkin sudah bisa saya terapkan, yang pertama adalah mengelola emosi. Yang pertama, iya, karena kita tahu bagaimana keadaan kelas dengan berbagai macam karakter. Iya, terus yang berikutnya saya bisa belajar untuk memenuhi kebutuhan murid dari setiap pribadi anak yang berbeda kegemarannya. Ada yang suka menonton, ada yang suka bercerita, ada yang ribut. Jadi bagaimana kita bisa membagi memenuhi kebutuhan mereka melalui strategi-strategi yang sudah kita terapkan sebelumnya. Ya, ternyata yang Ibu sudah lakukan itu, Ibu itu bagaimana memfasilitasi murid sampai dapat mengelola emosi ya. Jadi di situ juga Ibu sudah menerapkan tentang kesadaran sosial dan emosional, dan Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lewat video-video. Kemudian ada juga murid yang belajar dengan menggunakan HP ya, seperti yang Ibu ceritakan tadi. Nah, dari kegiatan yang dilakukan Ibu pada saat proses pembelajaran itu, adakah hal-hal yang Ibu tidak perlu lakukan lagi menurut Ibu? Hal yang mungkin perlu mungkin lebih bagusnya lagi kalau saya tidak usah lakukan lagi, misalnya terlalu banyak menjelaskan. Iya, terlalu banyak menjelaskan di depan. Jadi dengan menjelaskan ini mengurangi waktu anak untuk bisa eksplor, mencari sendiri, mandiri seperti itu. Dan mungkin itu yang masih kadang muncul, iya. Karena saya takutnya nanti anak-anak tidak paham, jadi saya ulangi lagi. Iya. Jadi Ibu ingin lebih baik lagi dengan cara tidak memperbanyak metode ceramah ya. Iya. Bukan berarti tidak ada ceramah, tapi artinya ceramahnya dikurangi dan lebih banyak memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi ya. Iya. Ya, hal apa yang perlu Ibu akan kembangkan ke depan? Hal yang perlu saya kembangkan, mungkin saya bisa lebih mengeksplor diri lagi. Saya juga perlu belajar sama seperti anak-anak lainnya, agar saya bisa lebih membimbing siswa untuk lebih mudah memahami ketimbang melalui mendengar ceramah dari saya atau mungkin mendengarkan penjelasan. Membimbing anak untuk bisa lebih mandiri lagi dalam belajar. Jadi Ibu ingin mengembangkan ke depan bagaimana supaya Ibu dapat membimbing anak-anak dan dengan mendengarkan
apa yang mereka suarakan kepada ibu ya. Iya. Nah, kemudian tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan tersebut nantinya itu Saya berharap supaya apa ya, anak-anak dan terlebih saya juga ya bisa belajar dari dari setiap kekurangan yang ada di kelas, baik itu dari guru ataupun dari siswa, dan juga tujuannya saya bisa mungkin lebih mengembangkan diri lah, memiliki potensi yang lebih baik lagi untuk dalam melaksanakan proses pembelajaran. ya. Jadi tujuannya bagaimana supaya ibu nanti bisa lebih memanfaatkan potensi yang ada pada ibu, mengembangkan potensi yang ada pada ibu untuk bisa meningkatkan proses belajar murid tersebut. Iya, betul sekali. Dari untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, kalau menurut ibu apa ada hal-hal yang dapat mendukung? Iya, pasti ada Pak. Kalau yang paling pertama dulu mungkin ada lingkungan mengajar. Iya, yaitu guru. Yang pertama guru, saya bisa mendapatkan support atau dukungan, baik itu melalui kita berbagi cerita atau sharing. Terus yang kedua juga otomatis juga dari siswa sendiri. Iya, saya butuh dukungan dari mereka. Meskipun ya kita tahu keadaan siswa seperti apa, mungkin mereka sendiri juga bingung. Lalu saya juga membutuhkan dukungan melalui media-media yang ada, misalnya mungkin buku, dan terlebih juga internet, kami itu lebih banyak digunakan saat ini. Jadi untuk mencapai tujuan yang mau direncanakan oleh ibu nantinya, ibu berharap bahwa dukungan yang ibu sudah sampaikan tadi itu bisa membantu ibu ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau menurut ibu kapan rencana ini bisa dilakukan? Iya, saya akan berusaha untuk bisa menerapkan rencana ini di pembelajaran berikutnya, semester berikutnya Pak. Karena kebetulan kita sudah berada di di akhir semester ini Bu ya. Iya. Jadi rencananya Ibu akan menerapkan di tahun ajaran baru nantinya. Iya. Apakah di semua kelas Ibu atau? Iya, rencananya di semua kelas Pak, karena kebetulan saya juga mengajar di semua kelas. Saya berusaha supaya semuanya merata. Oh iya, bagus sekali Bu, rencana yang Ibu akan kembangkan ke depan. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, ya, bagaimana perasaan Ibu? Saya senang Pak, senang karena saya baru tahu bahwa saya mengemukakan masalah saya dan saya bisa menemukan sendiri solusinya. Oh, solusinya. Baik, terima kasih Bu, boleh ngobrol-ngobrol hari ini, dan dari hasil observasi saya pada saat kita melakukan pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya, ada beberapa catatan yang saya sempat amati lewat kegiatan tersebut. Saya dapat melihat bahwa Ibu itu dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini yang sempat saya amati dan lihat pada saat itu, yang pertama itu Ibu itu dapat memetakan ya kebutuhan belajar murid. Ya, dapat memetakan pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu dari aspek kesiapan belajar. Itu pada saat di awal pembelajaran Ibu menyampaikan tentang materi-materi yang sebelumnya. Kemudian minat belajar juga di sini, pada saat awal pembelajaran itu bagaimana Ibu itu sudah memfasilitasi ya. Kemudian dari profil belajar murid ini saya dapat melihat itu Ibu itu sudah menampilkan beberapa video-video ya, bahkan juga saya dapat melihat materi-materi yang digunakan oleh murid-murid tersebut
dapat diakses lewat HP mereka. Ya, apakah itu lewat internet itu atau? Iya. Oh iya. Jadi itu dapat ibu sudah memberikan kesempatan kepada murid bagaimana supaya gaya belajar mereka itu. Iya. Itu yang saya dapat melihat. Kemudian dari segi strategi yang dilakukan, pembelajaran berdiferensiasi itu ibu juga sudah melakukan strategi konten, ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi itu proses, ya, proses yang berjalan. Jadi ibu membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik. Iya, ya, betul ibu ya. Iya. Ya, membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian ada panduan-panduan yang ibu sudah sampaikan kepada setiap anggota kelompok, ya. Iya, betul begitu ibu. Iya, betul. Iya. Kemudian mengembangkan kegiatan berdiferensiasi dengan mengakomodasi gaya belajar murid. Nah, gaya belajar murid itu tadi yang ada yang dalam kelompok itu dapat menggunakan HP-nya, ya, dapat membaca dari buku, ya. Kemudian di awal juga ibu sudah memutarkan video-video, ya, ada video-video yang diputarkan. Kemudian dari diferensiasi yang ketiga ini yaitu diferensiasi produk. Nah, ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk, di mana murid-murid itu diajak berdiskusi, ya. Jadi kemudian ada juga yang melakukan presentasi, ya. Nah, sehingga di sini dapat memperlihatkan bahwa ibu itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi Bu atas apa yang ibu sudah lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang ibu sebutkan tadi itu kayaknya ibu terlalu kurang percaya diri mungkin, ya, tidak menyampaikan hal itu, padahal hal itu kelihatan, ya, kelihatan, dapat saya lihat. Kemudian di pembelajaran diferensiasi juga itu pada proses itu memberikan batasan-batasan waktu kepada setiap kelompok, ya. Jadi kepada setiap kelompok yang terbentuk itu saya lihat ada 4 kelompok itu ada batasan waktu, ya, yang diberikan. Ya. Kemudian di sini juga di proses itu ibu juga melakukan sebuah asesmen, ya, ada asesmennya, penilaian ibu, ya. Itu asesmen yang ibu lakukan itu adalah asesmen formatif, ya. Betul ibu? Ya, asesmen formatif, ya, di mana ibu itu melakukan sebuah penilaian pada saat proses persentase berjalan. Ya. Di sini juga ibu sudah menerapkan penerapan pembelajaran dengan kesadaran sosial emosional. Ya. Di sini saya dapat mengamati bahwa dalam pembelajaran yang ibu laksanakan itu, ibu menyanyikan ibu mengajak murid untuk menyanyikan sebuah lagu kebangsaan, ya. Ya, di awal pembelajaran. Nah, di sini Bu, ibu sudah mulai membangun kesadaran diri kepada murid lewat lagu-lagu tersebut. Kemudian memutarkan video-video inspirasi, ya. Ya, ada motivasi, ya, video motivasi itu, dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang ibu sampaikan, sampai murid-murid itu dapat menyadari akan diri mereka. Ya, ternyata murid-murid itu ada yang menjawab adanya. Jadi di situ ibu sudah menerapkan hal seperti itu. Kemudian dari kesadaran sosial dan keterampilan berelasi itu melakukan kerjasama di dalam kelompok. Kelompok yang ibu sudah bentuk kepada murid tersebut, dan ibu juga sudah meminta murid lain untuk sebenarnya di sini dengan kesadaran sosial ini ada yang pada saat itu tidak ada pulpennya, ya, tidak ada pulpennya, ya. Ya, tidak ada pulpennya. Ibu sudah memberikan kesempatan kepada murid, bagaimana murid itu dapat memiliki
rasa sosial ya kepada ya berbagi kepada teman-temannya yang tidak memiliki pulpen. Nah, akhirnya pada saat itu karena tidak ada yang punya dua, akhirnya ibu memberikan contoh teladan untuk memberikan pulpen tersebut kepada murid-murid tersebut. Nah, itu yang sempat saya lihat. Kemudian di situ keterampilan berelasi. Ya, guru juga itu ya, ibu sudah memberikan kesempatan kepada murid untuk saling bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, terbukti pada saat itu ibu, kelompok yang ibu bentuk pada saat itu dalam waktu yang sangat singkat dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ibu percayakan. Iya, karena itu mereka dibagi-bagi. Iya, di situ. Jadi di sini ada keterampilan berelasi dengan sesamanya. Ya, dibagi tugas kan. Kemudian juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di sini saya lihat di dalam kelompok itu yang bentuk itu murid-murid itu sudah bertanggung jawab dengan tugas masing-masing dan dapat berani mempresentasikan. Iya, dari hasil diskusi mereka sesuai dengan tugas masing-masing murid tersebut. Nah, di sini saya melihat bahwa pembelajaran dan penerapan KSC di dalam pembelajaran yang ibu sudah lakukan kemarin itu sebenarnya itu sudah melakukan sebagian dari pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kesadaran sosial dan emosional. Nah, di sini Bu ada sedikit menjadi masukan sedikit ya. Alangkah bagusnya Bu ya ke depan di dalam melakukan sebuah penilaian ada namanya rubrik penilaiannya. Oh iya. Apakah Ibu memiliki? Kemarin saya siapkan Pak, tapi tidak melihat penilaiannya. Jadi apa saja yang karakter penilaiannya dari itu presentasinya kemarin. Ternyata Ibu sudah punya, hanya saja belum disampaikan. Jadi alangkah bagusnya dapat menyampaikan kepada murid bahwa seperti inilah rubrik penilaian kita nantinya, ini yang akan Ibu nilai nantinya ketika melakukan sebuah presentasi. Oke, itu Ibu yang saya dapat melihat di dalam kegiatan kita kemarin, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan sangat bagus Ibu ya, sangat bagus sekali terhadap apa yang dilakukan di dalam kelas itu. Saya sangat salut kepada Ibu sehingga murid-murid itu betul-betul bertanggung jawab dan ikut terlibat di dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya, mungkin saja. Iya, Pak.